Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Pembelajar. Kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan atau tutorial aplikasi e-learning untuk belajar dari rumah, dimana kita ketahui untuk sekolah-sekolah yang saat ini sedang belajar di rumah, ada beberapa aplikasi yang disarankan atau yang digunakan saat ini untuk sekolah. Bermacam-macam aplikasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kali ini Guru Pembelajar akan membahas bagaimana tutorial penggunaan aplikasi e-learning untuk sekolah SMK. Oke, pertama-tama kita harus mempunyai atau sudah ada terdapat di laptop ataupun di handphone kita masing-masing, yaitu aplikasi Google Chrome atau Chrome. Oke, terlihat, silakan kita klik Google Chrome. Kemudian kita ketik di alamat pencarian, yaitu sebagai contoh SMK N1 Rengat. .sch.id garing atau slash e-learning. Ini adalah sebuah e-learning. Nah, jadi untuk mengakses ini sebagai contoh SMK Negeri 1 Rengat .sch.id slash atau garing e-learning. Jadi yang perlu diperhatikan, pastikan sudah benar penulisan SMK Negeri 1 Rengat .sch.id slash e-learning. Jika salah penulisan satu huruf saja, maka berbeda tampilannya atau tidak masuk ke akses yang kita inginkan. Oke, jika sudah, kita cari atau search. Nah, ini adalah tampilan awal di mana aplikasi e-learning ini, di mana diminta yaitu yang pertama username pengguna dan password. Oke. Username di sini didapatkan oleh sekolah masing-masing atau siswa-siswi yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. Nah, silakan diisi username-nya. Sebagai contoh di sini. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita login. Nah, untuk diketahui sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, nah, untuk mempermudah kita dalam tampilan sebagai contoh ini handphone, maka bisa kita alihkan tampilannya seperti tampilan laptop atau tampilan komputer untuk Google Chrome ini. Oke, untuk langkah-langkah ini boleh diikuti, boleh tidak. Nah, yang pertama, kalau mau diikuti, di pojok kanan atas ada titik 3, diklik. Kemudian arah ke bawah ada menu situs desktop, ada kotak kecil, di checklist saja. Nah, berikut tampilannya. Nah, kalau kita sudah beralih ke situs desktop, maka kita bisa mengzoom atau mendekatkan tampilan kita. Nah, sebagai contoh ini kita zoom saja. Nah, ada zoom in dan zoom out. Nah, untuk mempermudah kita melihat tampilannya, jadi seperti tampilan komputer. Nah, gini tuh, kalau jika mau dikembalikan, silakan klik pojok kanan atas tadi yang titik 3, dihilangkan saja checklistnya. Oke, sebagai contoh kita hilangkan, maka kembali ke tampilan awal. Oke, sampai di sini yang perlu Anda perhatikan yaitu di menu bagian kiri ada garis-garis di pojok kanan atas, garis 3, diklik. Nah, maka terlihat menu yang pertama dashboard, yang kedua data induk, yang ketiga materi belajar, yang keempat data tugas, yang kelima absensi, yang keenam laporan nilai, yang ketujuh menu tes, kemudian yang ke-8 menu profile, yang menu terakhir yaitu logout. Nah, jika sudah berhasil login, maka diklik tampilan bagian kiri yaitu garis 3-nya. Nah, yang pertama, Anda sebagai siswa, tugas Anda sebagai siswa yang perlu Anda perhatikan yaitu yang pertama di menu materi belajar. Oke, sini ada beberapa menu. Yang Anda fokus pertama yaitu materi belajar. Silakan diklik. Nah, materi belajar di sini akan terlihat beberapa guru atau semua guru yang masuk di kelas Anda. Oke, sebagai contoh di sini saya login menggunakan salah satu akun siswa, di mana di kelas siswa ini terdapat 10 guru yang masuk mengajar di dalam kelasnya. Nah, dari seluruh
guru yang masuk di kelasnya ini di jam atau di hari, sebagai contoh misalnya hari Senin, Anda masuknya sama siapa di jam pertama. Oke. Nah, bisa Anda lihat di sini. Sebagai contoh, di hari Senin di jam pertama Anda masuk bersama Bapak Muhammad Farid Wajidi. Oke. Di menu materi belajar tadi, diulang, di pojok kiri atas pilih menu materi belajar, kemudian setelah masuk terlihat atau tertera nama Bapak Ibu yang mengajar di kelas Anda. Nah, silakan pilih mata pelajaran atau Bapak yang mengajar di kelas Anda atau Bapak Ibu yang mengajar di kelas Anda. Nah, sebagai contoh Bapak Muhammad Farid Wajidi, klik di bagian kiri ini ada kotak warna ungu, diarahkan kemudian diklik. Nah, untuk mata pelajaran atau materi belajar dengan Bapak Farid. Nah, terlihat di sini ada yang bagian pertama itu KD 3.11. Oke, KD 3.11 yaitu dengan judul mengevaluasi share hosting server. Dengan KD 3.1-nya mata pelajarannya administrasi sistem jaringan. Nah, kemudian arahkan dia di bagian nomor 1 ini ke bagian kiri. Mohon maaf, ke bagian kanan masih ada kotak warna ungu. Oke. Nah, karena tampilan kita seperti ini, Anda harus menggeser dia arah ke kanan. Jika Anda melihat seperti ini aja, tidak akan ketemu yang menu kotak ungu kecil. Maka Anda geser atau di-scrollkan dia ke arah kanan. Nah, kita lihat kotak warna ungu. Nah, jika Anda menggunakan situs desktop tadi, menu di pojok kanan atas, maka akan terlihat semua seperti ini. Nah, tinggal Anda zoom. Oke, jika Anda menggunakan tidak situs desktop, dihilangkan seperti ini, maka Anda harus menggeser ke bagian kanan untuk melihatnya. Oke, itu menyesuaikan kepada Anda bagaimana mengikutinya. Oke, sebagai contoh sini kita klik yang warna ungu untuk melihat materi kita pada pelajaran Bapak Muhammad Farid Wajidi. Nah, dilihat di sini tentang mengevaluasi share hosting server. Nah, di sini terlihat pengertian web hosting. Oke, web hosting adalah, nah, sampai dengan halaman berikutnya. Nah, seperti inilah tampilan untuk materi yang ada di pelajaran Pak Muhammad Farid Wajidi. Oke, sudah. Jadi diulang, untuk Anda sebagai siswa yang perlu Anda perhatikan yaitu pertama di materi belajar. Oke, Anda klik, kemudian pilih guru mapel yang Anda ingin belajar atau di saat itu sedang belajar. Kemudian klik di bagian kanan itu gambar kotak warna ungu. Kemudian lagi arahkan dia ke bagian kanan. Nah, pilih juga kotak warna ungu untuk melihat materinya. Nah, kemudian terlihat seperti ini. Oke, silakan diarahkan saja untuk melihat materinya. Nah, jika tidak tampil materinya, bisa Anda menghubungi guru yang bersangkutan. Nah, oke, berikutnya yang perlu Anda perhatikan, silakan kembali ke menu dashboard atau di halaman awal. Nah, jika sudah melihat materi belajar. Nah, selanjutnya yang perlu Anda ketahui, lihat di menu pojok kiri atas lagi. Nah, setelah materi belajar yaitu absensi. Nah, absensi sini perlu Anda perhatikan bahwa setiap Anda belajar meskipun Anda di rumah atau secara daring, maka Anda juga harus absen. Nah, oke. Nah, jadi untuk absen silakan diklik menu absensi, kemudian pilih absensi mapel. Nah, jika sudah sampai tampilan ini, maka Anda pilih input absen. Nah, kemudian pilih sama siapa Anda belajar pada saat itu, sama Bapak siapa, kemudian mata pelajarannya apa. Nah, sebagai contoh di sini guru pembelajar contohkan yaitu bersama Bapak Farid tadi. Mata pelajarannya administrasi sistem jaringan, silakan dipilih. Nah, kemudian Anda pilih simpan. Nah, ada muncul konfirmasi bahwa terima kasih data absen Anda berhasil disimpan. Oke, kemudian pilih OK. Nah, oke, itu saja untuk menu yang kedua. Anda di menu absen, ya diulangi bahwa Anda setelah menu materi belajar untuk melihat materi, berikutnya Anda pilih absensi.
kemudian pilih absensi mapel. Nah, kemudian pilih input absen, kemudian pilih mata pelajaran pada saat itu Anda belajar, kemudian pilih simpan. Oke, selanjutnya setelah Anda absen, selanjutnya masih di pojok ke kiri atas di menu 3 itu, Anda akan melakukan tugas atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu ketika di jam pelajaran itu. Nah, untuk tugas Anda klik lagi menu di atas, kemudian pilih dashboard. Nah, untuk di dashboard di hari ini, misalnya sebagai contoh hari Senin, Anda belajar bersama Bapak Muhammad Farid Wajidi. Beliau mengasih tugas atau memberikan tugas ada di menu dashboard. Ya, jadi dilihat di pojok kiri atas di menu 3 itu, pilih dashboard. Kemudian di tugas hari ini terlihat di tugas hari ini nomor 1 ada Bapak Muhammad Farid Wajidi mengirim tugas atau menyuruh Anda mengerjakan tugas. Nah, silakan diarahkan lagi ke bagian kanan, itu ada menu ungu atau gambar ungu. Silakan diklik untuk melihat tugasnya. Nah, kemudian dipilih tugas yang pertama. Nah, di sini beliau menginstruksikan bahwa silakan isi berdasarkan materi belajar di KD 3.11. Yang pertama itu sebutkan pengertian web hosting. Dua, sebutkan jenis-jenis web hosting. Yang ketiga, sebutkan tips memilih penyedia web hosting. Yang keempat, sebutkan cara menyewa web hosting. Yang kelima, siapa saja yang membutuhkan web hosting beserta contohnya. Nah, di sini Anda sudah membaca dan melihat tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Farid Wajidi. Kemudian Anda baca keterangannya. Jika sudah menyelesaikan tugas, silakan upload tugas Anda melalui format upload atau melalui form upload di bawah ini. Dengan file PDF, DOC dan sebagainya, atau file foto gambar. Nah, di sini yang perlu Anda ketahui atau Anda perhatikan ketika Anda menulis atau mengetik, kemudian Anda foto atau Anda screenshot, atau resolusinya rendah. Jadi jangan Anda coba ketika Anda sudah foto, sudah Anda mau kirim, ternyata tidak berhasil. Nah, itu solusinya Anda kecilkan dulu. Bagi Anda yang sudah paham untuk cara mengerjakannya atau mengecilkan file, silakan dibuat di Google atau di laptop Anda masing-masing untuk mengkompres atau mengecilkan ukuran file Anda. Bagi yang belum, boleh bertanya di channel ini atau di channel Guru Pembelajar, boleh langsung menghubungi saya di nomor yang tertera atau menghubungi wali kelas Anda atau guru mata pelajarannya. Nah, jadi itu aja yang perlu diperhatikan. File yang Anda upload itu harus file yang di bawah atau minimalnya 1 MB atau 1 MB. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, setelah Anda baca tugas, kemudian Anda kerjakan, Anda mau foto atau mau kirim file, silakan Anda pilih menu upload. Di situ terlihat, kemudian upload, kemudian isikan nama Anda, kemudian pilih file. Nah, silakan Anda cari di sini. Kalau menggunakan handphone ada melalui kamera, video, perekam atau file. Silakan Anda pilih menurut apa Anda akan mengerjakannya. Nah, jika sudah, Anda pilih upload. Nah, untuk jika Anda gagal upload, di sini saya belum mencontohkan filenya. Di sini mencoba langsung upload kosong saja atau tidak ada file. Nah, di sini Anda terlihat gagal mohon upload file dengan ekstensi PDF, DOC dan sebagainya. Nah, jadi Anda perhatikan jika sudah benar atau sudah ada di handphone Anda atau di laptop Anda filenya, baru Anda upload. Nah, itu saya ulangi bahwa setelah Anda melihat materi, kemudian mengabsen mata pelajaran, kemudian Anda harus mengerjakan tugas, yaitu di menu dashboard. Kemudian dilihat di sini ada tugas hari ini. Anda arahkan ke bagian kanan, Anda pilih kotak berwarna ungu, kemudian pilih lagi kotak berwarna ungu, kemudian baca instruksinya dan kerjakan tugas atau instruksinya.
kemudian pilih upload file, kemudian pilih nama atau ketik nama Anda, kemudian pilih file, maka Anda diarahkan dengan opsi yaitu kamera, video, perekam ataupun file. Nah, kemudian jika sudah selesai maka Anda pilih upload. Oke, mungkin itu saja untuk Anda. Silakan dipelajari. Jika tidak ada atau ada kendala lain, silakan bertanya kepada guru yang bersangkutan. Nah, jadi saya ulangi bahwa guru pembelajar kali ini akan menunjukkan tutorial penggunaan aplikasi e-learning. Sebagai contoh di sini sekolah SMK Negeri 1 Rengat. Nah, aplikasinya berbasis web. Jadi pertama di awal sebelum Anda ke menu ini, Anda harus membuka Google Chrome. Kemudian Anda ketikkan alamat websitenya, kemudian Anda ke menu dashboard. Oke, jika sudah Anda ke menu berikutnya yaitu materi belajar. Anda pilih guru yang mengajar di kelas Anda pilih kotak berwarna ungu, kemudian Anda pilih materi yang Anda akan pelajari. Kemudian berikutnya setelah Anda melihat materi, kemudian Anda absensi, yaitu pilih absensi mapel. Oke, jika sudah ke menu absensi itu, kemudian Anda pilih input absen, kemudian pilih mata pelajaran pada saat itu Anda belajar. Nah, selanjutnya Anda ke dashboard kembali, oke, untuk melihat tugas yang diberikan oleh guru pada saat itu. Oke. Nah, perlu diperhatikan di sini, jika Anda melihat materi belajar atau di menu materi belajar, maka guru yang mengajar di kelas Anda atau guru mata pelajaran pada saat itu Anda masuk akan tahu bahwa Anda melihat materinya. Oke, atau Anda tidak melihat materinya, Anda langsung mengerjakan tugas. Jadi bisa Anda terindikasi bahwa Anda mencontek. Nah, jadi baca dulu materinya, baru Anda absen, kemudian Anda lihat tugas. Oke, tidak mungkin ketika Anda login tiba-tiba langsung mengerjakan tugas, tapi Anda tidak tahu instruksinya apa. Oke, jadi Anda baca dulu materinya, kemudian baru Anda absen, lalu dikerjakan tugas yang diberikan atau melihat tugas yang diberikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa guru pembelajar kasih pada saat ini. Semoga bermanfaat.